Oke, selamat siang teman-teman Gamesite semuanya. Kita panggilnya Friendsit ya kalau sekarang ya, kerennya ya. Udah cukup lama ya dari tadi ya, udah sampai jam 11 ini mungkin udah nunggu sesi paling utamanya dari kita di siang hari ini yaitu sesi materi. Jadi biar gak terlalu lama aja, aku langsung serahin kepada pembicara utama kita, Mas Andi Taru yang punya jenjang karir yang sangat istimewa. Silakan Mas Andi, silakan untuk materi. Selamat siang teman-teman semua. Aku berdiri ya, karena terbiasa kalau audiens begini berdiri. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Andi Taru dari Eduka dan generasi tua ya. Generasi tua, jadi memulai di Eduka di tahun 2011, jadi udah 12 tahun teman-teman. Mungkin bisa kembali ke slide dulu. Oke, ada berapa yang mau saya sampaikan. Pertama, itu terkait perkenalan aja dulu, kemudian terkait industri game itu sendiri, perkembangannya seperti apa, dan kita bahas tadi Mas Wafi ya, Mas Wafi udah bilang targetnya minimal 5 juta lah per bulan gitu. Ya udah berarti saya coba sesimpel mungkin bagaimana kita bisa menghasilkan 5 juta per bulan dari games gitu. Ya, dengan cara yang paling sederhana. Next. Oke, next aja. Oke, teman-teman, jadi perkenalan dulu. Saya dulu lulusan SMK. Ada yang lulusan SMK? Ada nggak? Oke, nggak usah malu-malu lah. Oke, sip. Thank you. Jadi saya juga lulusan SMK, jurusannya tekstil. Jadi beda jauh ya, teman-teman. Kemudian masuk S1, S2 memang di IT. Dan itu dipaksa orang tua malahan ke IT dan ternyata jalan saya di situ. Kemudian pas pandemi ada kesempatan untuk ngambil kuliah di luar tapi online gitu di Wharton University. Kemudian hobi saya main musik, baca buku, nulis, organisasi saat ini ya aktif di perusahaan saya ada Eduka Studio sama GameLab.id. Next. Ya, overview singkat ya, Eduka Studio, kami berdiri tahun 2011, lokasinya di Salatiga, nggak jauh dari sini, 1 jam. Kemudian kami total udah punya 1.285 konten yang kita publish. Kemudian total download akumulasi 43 juta download. Kita punya animasi juga, 1,2 juta subscriber, sama ada 20 penghargaan. Next. GameLab.id, karena ya teman-teman sedikit cerita, sebenarnya ketika kami growth ya dari 4 orang, 2 orang, kemudian 4, 9, 12, 35, sekarang 80 orang, itu sebenarnya nyari talent tuh nggak gampang. Nah jadi kami akhirnya bikin akademi, namanya GameLab.id. Nah ini akademi game development yang isinya ada pelatihan sama magang. Kita udah meluluskan 100.000 lulusan dan mayoritas SMK. Dan di dalamnya udah ada 300 courses. Nah ini ada tim sendiri, jadi kita ada 2 divisi. Yang pertama divisi pengembangan game sama animasi, yang satunya adalah akademi. Next. Next. Nah ini yang menarik teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita build bisnis, itu yang dilihat pertama adalah market growth-nya dulu. Gitu. Nah kebetulan industri game marketnya growth. Gitu. Kebetulan. Tadi Mas Cipto juga udah nyinggung ya, kita marketnya itu selalu growth. Artinya apa? Ya selalu ada opportunity di sana. Gitu. Nah growth-nya juga lumayan gitu, terus. Gitu. Nah, cuman data 2022 sama 2023 tentu belum ada ya. Saya keep sampai 2021 aja dulu. Nah ini marketnya growth semua, nanti mungkin speaker yang lain bisa menambahkan. Nah ini modal pertama kalau kita mau build sebuah bisnis ya. Walaupun targetnya 5 juta, tetap aja bisnis ya teman-teman. Next. Nah, ini langsung saya taruh di depan. Jadi kalau teman-teman mau bikin game, lihat saja consideration-nya ini. Yang pertama genrenya apa? Genre di game itu banyak banget. Yang paling mudah adalah pilih yang teman-teman suka. Kenapa? Karena teman-teman akan menguasai. Misal nih hobinya main RC misalnya. Ya bikin gamenya tentang itu gitu. Atau teman-teman suka kereta api, ya build games yang
berhubungan dengan itu gitu. Kebetulan kalau saya orang pendidikan ya, jadi concernnya ke pendidikan ya saya buildnya game untuk pendidikan. Kemudian yang kedua adalah location. Apakah kalian mau target marketnya Indonesia atau luar negeri gitu. Nah itu beda banget. Culture-nya beda, cara orang main game beda, akuisisinya beda dan lain sebagainya. Jadi tentukan sejak awal. Wah saya pokoknya mau target market Jepang gitu. Ya udah berarti kalian harus banyak main game Jepang, tahu culture-nya orang Jepang kayak gimana, culture orang main game di Jepang kayak gimana, game-game yang laku di Jepang kayak gimana. Jadi itu tuh berpengaruh banget. Jadi tidak bisa kita bikin game di awal, targetnya oh saya pengen bikin game untuk seluruh dunia, untuk semua orang. Ya, congratulations. Sulit sekali gitu. Kemudian platformnya. Platform sekarang banyak banget, ada mobile, ada PC, ada web, ada konsol. Ya ini juga sama, tentukan di awal. Kalian mau build di platform mana dulu gitu. Apakah kita bisa misal pakai Unity kemudian diporting ke semuanya? Bisa. Bisa ya, tapi tidak sesimpel itu teman-teman. Jadi fokus saja pada satu platform tertentu karena setiap platform punya behaviornya sendiri usernya. Success story gamesnya beda-beda gitu. Jadi tentukan dulu, oh saya pengen mobile games. Mobile games itu seperti apa gitu. Teman-teman harus ngelihat. Nah terakhir technical. Kalian ini yang sering ditanyain tuh biasanya, Mas Andi kalau bikin game itu pakainya engine apa? Nah itu pertanyaan yang selalu muncul. Jadi sebenarnya nggak masalah pakai apapun teman-teman. Nggak masalah pakai apapun. Jadi yang penting kalian menguasai engine itu. Nah yang kedua tentukan 2D or 3D. Kemudian multiplayer apa tidak, casual games atau triple A games. Ditentukan sesuai dengan sumber dayanya teman-teman. Ya ada sih nanti Mas Agung ini 2 orang tapi gamenya keren banget gitu. Tapi untuk menduplikat itu ya harus realistis. Jadi lihat dari manpowernya. Kalau kita timnya 1 orang ya perlu dilihat ya game yang mau dibikin seperti apa. Itu disesuaikan. Mungkin bikin hyper casual games gitu. Kemudian waktunya, kita punya waktu berapa lama gitu. Kami pernah bikin games emak-emak Matic, itu jadi Google Play Editor Choice di tahun 2017. Kita bikin 8 bulan baru selesai, 20 orang. Jadi harus dihitung benar-benar gitu. Dan belum tentu yang dapat award itu pun balik modal. Gitu. Jadi hitung-hitungannya harus benar. Awalnya plannya cuma 4 bulan gitu, tapi jadi 8 bulan. Gitu. Tapi waktu itu kemana-mana sih, kita Katapel juga disupport Backcraft juga dulu, bisa ke Shanghai, bisa ke London dan lain sebagainya. Jadi kita akhirnya nyari peluang lain gitu, turunan dari gamenya itu sendiri. Nah kemudian skill, teman-teman juga perlu lihat skill teman-teman sampai mana, impiannya disesuaikan. Jadi saya pengen bikin triple A games gitu, tapi belum mampu ya jangan dulu gitu. Jadi sesuai dengan skill kalian. Nah terakhir momentum, lihat trennya apa, ada kebutuhan apa di market. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan itu. Misal kemarin ada tren lato-lato gitu ya, simple. Ya, kalau bikin lato-lato itu udah pasti dapat organiknya, organik usersnya mesti ada. Gitu ya teman-teman. Jadi yang mau saya share adalah buatlah games yang memang sudah dipikirkan considerationnya ini. Jadi dari mulai genrenya, location atau target usernya, platformnya, sama technicalnya. Itu dipertimbangkan. Jangan sporadis. Pokoknya saya pengen bikin game ini harus jadi kayak gini gitu. Jadi dipertimbangkan dulu. Next. Cara ngedapetin duit dari games. Banyak sebenarnya. Tapi saya bagi 3 aja. Yang pertama iklan. Iklan pun tipenya banyak. Macam-macam, ada banner, interstitial, rewarded video gitu, ada open ads, ada native ads gitu. Iklan itu juga banyak. Nah, teman-teman harus banyak research untuk iklan apa yang bisa kita pakai di game kita yang cocok gitu. Enggak semua iklan cocok di tipe game tertentu. Kemudian in-app purchase. In-app purchase pembelian item di dalam game atau yang modelnya subscribe gitu. Nah, menariknya kalau teman-teman nih misalnya goals-nya adalah nyari investor misal gitu. Nah, karena saya ada pengalaman teman-teman, 121 kali saya pitching ke venture capital. Jadi ini dan semuanya ditolak. Jadi
Eh, apa yang saya dapatkan, investor akan melihat yang repeatable. Jadi player itu harus membayar secara repeatable. Itu yang dilihat investor. Nah, kalau teman-teman arahnya ke sana, berarti mulai pikirkan dari sekarang. Dan jangan ads. Kalau ads biasanya nggak menarik buat investor. Kenapa? Nilainya naik turun. Gitu. Jadi pengalaman ditolak 121 kali, itu saya dapat benang merah seperti itu. Ya, kalau mau goalsnya adalah nyari investment, ya coba cari games yang modelnya repeatable purchase. Kemudian ada juga yang tipenya premium. Orang sebelum main langsung beli. Nah, ini gamenya harus bagus banget teman-teman. Karena kan orang lihat dulu nih, lihat videonya, trailernya, baru harus bayar dulu di depan. Nah, ini kalau nggak menarik banget, hooknya nggak dapat banget, ini akan sulit. Jadi sesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman nyarinya yang penting usernya gede, gitu, nggak mentingin in-app purchase atau premium, pakai iklan aja, nggak apa-apa. Itu juga kalau dikali nanti ya gede juga gitu. Tapi kalau ada misalnya nanti goal saya pokoknya bikin studio yang gede, saya cari investor, ya kamu harus research gimana nge-build game yang repeatable purchase. Gitu. Next. Next aja. Oke. Wah, ini yang pendukungnya Messi biasanya nggak apa-apa lah ya. Saya soalnya fansnya Ronaldo gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi saya ngambil dari dia itu, kalau mimpi itu bukan yang waktu kita tidur gitu. Kalau waktu kita tidur itu bunga mimpi gitu. Tapi kalau mimpi itu ya yang apa yang buat kita nggak bisa tidur. Nah itu mimpi. Misalnya pengen punya games yang menghasilkan 1 miliar per tahun misal gitu. Nah itu kan malah bikin kita nggak bisa tidur teman-teman, harus lembur, riset, kemudian gamenya kita update terus dan lain sebagainya kan gitu. Kalau untuk mencapai ke sana, berarti mimpi itu kan sesuatu yang malah bikin kita nggak bisa tidur gitu. Tapi kalau mimpinya udah tercapai ya sedikit tidur nyenyak sebentar gitu. Habis itu bermimpi lain lagi, kerja keras lagi. Next. Intermezzo aja. Nah, saya tanya teman-teman, tujuan membuat games apa? Coba, ada yang di sini tujuannya uang? Angkat tangan. Oke. Oh, enggak semuanya loh. Oke, kalau hanya untuk fun aja. Siapa? Wah, lumayan. Impact, dampak. Oke, ada juga ya. Nah, artinya kan tujuannya beda-beda tuh. Tujuannya teman-teman bikin game itu beda-beda. Surprise ya, biasanya duit nih. Oh enggak butuh duit ya berarti ya. Oke, kita coba lihat ya, next. Nah, waduh, tulisannya kecil-kecil ya. Tapi enggak apa-apa ya. Nah ini saya jelaskan aja gini teman-teman. Kalau teman-teman pengen 5 juta per bulan, itu apa yang dibutuhkan? Kalau mau dari iklan misalkan, ini udah saya hitung teman-teman. Kalau teman-teman mau pendapatan dari iklan, bikin game, 5 juta per bulan, berarti teman-teman itu butuh 20.000 active player per bulan. Gitu. Aktif ya, bukan download ya teman-teman ya. Jadi 20.000 active player per bulan. Saya jamin minimal dapat 5 juta per bulan. Saya jamin minimal. Ya, tapi active player. Atau kalau dari game yang berbayar, semurah misalkan gamenya 5.000, berarti teman-teman butuh 1.500 pembeli per bulan. Nah, gitu. Jadi sesimpel itu. Sesimpel itu untuk nentuin target, prosesnya panjang. Atau yang paling simpel lagi nyari proyek. Ya, teman-teman nyari proyek untuk bikin games yang nilainya 60 juta per tahun. Berarti dibagi 12, 5 juta kan gitu. Gitu teman-teman. Jadi kenapa ini penting? Supaya teman-teman tahu hitung-hitungan dalam pembuatan games gitu. Tidak hanya bikin gamesnya aja, tetapi harus mikirin bahwa games itu butuh player. Ya. Jadi tidak hanya gamesnya aja. Sehingga ketika kita bikin games yang bagus, itu enggak cukup. Harus mikirin bagaimana mencari player. Nah ini penting banget. Jadi untuk dapat 5 juta per bulan, ini aku mau jawab tantangannya Mas Wafi sih. Jadi pokoknya kalau kalian dari iklan,
ya nyari 20.000 active player. Kalau dia aktif setiap bulan nggak uninstall, ya udah nggak usah nyari player lain lagi gitu. Kalau aktif terus ya. Gitu. Kalau dari paid, misal dijual murah aja 5.000, berarti teman-teman butuh 1.500 pembeli. Gitu. Next, gitu ya. Gampang ya, nanti detailnya sesi yang lain, biar saya diundang lagi. Oke, terus kalau for fun, ya for fun it's okay gitu. Gak semuanya di sini tadi surprise ya, 30% yang bikin game untuk dapat duit. Ada 30% lagi yang untuk for fun, jadi ya nggak apa-apa. Eksperimen, kemudian ngisi waktu luang gitu. Misal ada yang masih kuliah ya, di sela-sela kuliah bikin games gitu. Atau kontribusi sama komunitas, it's okay. Next. Ya, atau mau tujuannya ngasih impact gitu. Misal bikin game edukasi, impiannya bikin pembelajaran lebih menyenangkan. Atau bantu NGO untuk kampanyenya mereka gitu. Itu kami lakukan juga saat ini. Kami partnership dengan beberapa NGO untuk kampanye. Kalau nggak salah sama Agi sama Kemenparekraf, waktu pandemi kami juga bikin kampanye pemakaian masker untuk anak-anak. Nah, itu juga bisa, itu untuk dampak ya teman-teman ya. Atau bikin serious game untuk pelatihan di perusahaan. Agate kayaknya sering ya bikin itu. Nah seperti itu, it's okay gitu. Cuman tinggal bobotnya berat yang mana nih? Nyari duit untuk fun atau impact gitu. Next. Nah rumusnya kalau yang saya pegang seperti ini teman-teman. Sweet spot itu kalau kita ngerjain itu ya ada duitnya, ya seneng ngerjainnya, terus kita punya skillnya. Wah itu enak banget. Enak banget. Biasanya menyenangkan ketika awal-awal bangun game studio. Nah itu terasa banget, menyenangkan sekali. Jadi bikinnya seneng, ya, bikinnya seneng, skill punya, ada yang bisa coding, ada yang bisa desain gitu. Kita gabungin, wah seneng banget. Gamenya kita rilis, dapat duit banyak. Gitu. Nah itu yang paling ideal gitu. Dan saya merasakan itu teman-teman, sempat merasakan itu gitu. Tapi memang selalu ada resiko ya ketika kita pengen nge-save sesuatu ya, dreams tadi kan gitu. Sedikit cerita ketika sekarang ini kami mulai 80 terus nambah terus gitu, mulai kerasa nih pusingnya gitu. Tadi dengan speaker lain saya masih dengerin aja kok, oh masih menyenangkan bikin game gitu, menyenangkan sekali gitu. Saya pusing bagaimana gaji bulan depan gitu. Jadi bahkan saya udah 5 tahun nggak coding teman-teman. Dulu saya game programmer tapi udah 5 tahun saya nggak nyentuh coding, udah nggak paham tadi speaker. Waduh ya, udah pensiun bener ini dari technical gitu. Tapi ya kembali lagi ke tujuannya teman-teman. Tapi memang paling ideal adalah kalau kita bisa dapat ini. Kita nguasai, kemudian kita seneng bikinnya dan bisa menghasilkan. Nah ini saya doakan semuanya di sini bisa mencapai ini. Next. Nah bagaimana dengan Eduka Studio? Nah urutannya kalau Eduka Studio saya bangun mulai dari fun, impact, baru money. Nah next. Fun ya, tahap pertama masa-masa menyenangkan, paling menyenangkan ketika bikin game tanpa ada tuntutan harus menghasilkan uang. Itu adalah saat yang paling menyenangkan teman-teman. Jadi masa kuliah dulu, masa kuliah itu udah bikin game gitu, kemudian bikin sendiri, dimainin sendiri. Gitu. Itu masa-masa paling menyenangkan. Ada teman sedikit gitu ikut main aja udah senengnya minta ampun gitu. Oh kamu bisa bikin ya? Oh iya, nah itu. Teman nggak tahu sih beneran bagus gak game kita kan namanya temen kan. Bagus gak? Bagus. Tapi nggak tahu gitu. Tapi masa paling menyenangkan adalah ketika itu teman-teman. Bikin sendiri, dimainin sendiri itu paling menyenangkan dan ikut lomba. Nah, paling kan itu ikut lomba terus menang. Saya ingat tuh 2012 Kemenperin ya ada Inkrafas, 2013 Inaikta, Kominfo. Ada kita ngikutin itu semua gitu. Nah itu masa-masa menyenangkan sekali. Orangnya juga sedikit cuman berdua gitu. Next. Masuk ke impact. Jadi kami mulai mikir game ini bisa bermanfaat gak buat orang lain gitu. Terus akhirnya kami menemukan dulu kami udah pernah bikin produk namanya Marble, Mari Belajar versi PC. Kemudian kami merasa bahwa game ini efektif untuk pendidikan gitu. Maka kami masuk ke game based learning.
Dan seminggu pertama itu kita upload aja udah 5.000 download yang terjadi gitu. Dan kita ngerasa cepet banget growth-nya gitu. Nah, kita ngerasa impact udah dapat gitu. Udah dapat, kemudian next, nah ini masa-masa mulai roller coaster ya. Ketika wah pengen bikin nih game yang skalanya lebih gede, impact-nya lebih besar kayak gitu. Tentu butuh lebih banyak orang kayak gitu. Nah, ketika itu terjadi ya, apalagi udah nikah ya, kalau udah menikah mau nggak mau, yang kita hasilkan harus untuk bisa minimal menghidupi keluarga gitu. Jadi mau nggak mau. Jadi waktu itu kita udah mikirin mulai monetization kayak gimana dan lain sebagainya. Nah di sini titik di mana kami benar-benar serius untuk menggarap sebuah bisnis gitu. Nah ini story-nya Eduka teman-teman. Jadi boleh diadopsi, boleh dibalik-balik kan tadi ada 3 ya. Boleh aja yang mana aja. Tapi kalau kami memang awalnya dari fun, kemudian mikirin impact, sampai akhirnya benar-benar build sebuah bisnis gitu, yang serius. Next. Baik. Nafas dulu ya teman-teman ya. Nafas dulu. Jadi ya sampai mana ya tadi? Stop. Kayaknya sampai ini. Oke. Nyambung aja biar nyambung ya teman-teman. Jadi sedikit cerita dulu nggak ada kayak gini sih. Jadi ada event yang kayak gini, kemudian tadi ada dari AGI ya, ada program yaitu beasiswa magang dulu. Nah ada game seat, dulu kan nggak ada gitu. Kalau sekarang ada harusnya teman-teman better gitu. Punya kesempatan yang lebih terbuka lah untuk masuk di industri ini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ketika kita ngomong uang ya, berarti generate revenue, berarti ya kita ngomongin bisnis gitu. Tadi sedikit ngobrol sama peserta sih di belakang, ada yang ngomong, wah mas kalau ngomongin bisnis tuh kepala saya pusing gitu. Lebih enak kalau bikin game, tapi ya kalau goals kita memang mau generate revenue ya, mau nggak mau kita ngomongin bisnisnya teman-teman ya. Jadi simpelnya adalah kalau kita mau bikin game yang dalam tanda kutip sukses, ya itu harus memenuhi kebutuhannya player. Jadi sesimpel misalnya player itu download games, itu kan tujuannya mereka mau mayoritas maunya entertainment gitu. Dapat satu kata yang saya lihat sering hilang yaitu kata fun. Jadi kalau kita bikin games, ya bikinlah games yang fun. Tapi perlu diingat bahwa funnya orang itu beda-beda. Jadi perlu kita tajamkan game kita ini targetnya untuk siapa gitu. Untuk siapa dulu? Kalau misalkan ini banyak ya variabelnya, umur, kemudian lokasi dan lain sebagainya. Nah itulah pentingnya saya tadi ada consideration. Jadi teman-teman di awal bikin game nggak bisa target semua orang. Itu nggak bisa. Jadi pastikan teman-teman memang bikin game yang fun untuk target market yang tepat gitu. Jadi ada juga misalnya yang senang main game match 3 misalkan gitu, ada juga yang nggak suka gitu. Nah lihat dari sana, jadi teman-teman harus bikin game dan tahu marketnya itu siapa. Next. Nah berikutnya product market fit, tadi problem solution fit, kalau product market fitnya sesederhana orang mau bayar sih gitu. Jadi ketika teman-teman ini bikin games, ada in-app purchase-nya, orang mau bayar, nah berarti gamenya valid. Tinggal bagaimana kita bicara scalability gitu. Tapi kalau misalkan kita, ya ini kalau misal iklan ya berarti dalam jumlah iklan tertentu gitu. Itu sudah tersolve. Nah ini berarti teman-teman sudah dapat formulanya. Teknisnya nanti mungkin speaker lain yang akan lebih dalam ya. Tapi cukup kompleks teman-teman. Jadi tiap genre itu punya strategi yang berbeda. Tiap game, jenis game itu punya rumus yang berbeda-beda gitu. Mungkin nanti Mas Agung ya, yang sesi setelah saya akan lebih teknis ke sana. Next. Nah setelah teman-teman ketemu rumusnya, gimana generate revenue dari games, baru mikirin scalability-nya. Ini yang kami lakukan di Eduka Studio, tapi sekali lagi belum tentu kalau teman-teman adopsi, sekonyong-konyong adopsi works, karena marketnya beda, prosesnya beda dan lain sebagainya. Tapi semoga menginspirasi saja. Jadi yang kami lakukan pertama adalah quantity dulu.
Dulu ya, dulu 2013 kami melakukan itu. Sesimpel misalnya, oh kita bikin game satu, ngasilin 1 juta per bulan, maka kita bikin 100 games, maka kita bisa ngasilin 100 juta per bulan. Itu yang kami lakukan. Jadi 2013 dengan tim yang ada, gimana caranya generate games dengan kualitas yang sama 100 games dalam 1 tahun. Maka revenue kita akan naik ke sana. Tapi itu dulu. Ya, kami lakukan itu dulu. Nah, next. Bisa juga view-nya adalah dari kualitas gamenya. Jadi misalnya gamenya udah valid nih, ngasilin revenue, maka kita refine, terus kita polish game tersebut untuk mendatangkan revenue yang lebih gede. Nah ini dari sisi quality. Nah kalau yang ini kita bisa bikin game yang benar-benar bagus gitu. Kita polish terus gitu, dengerin player kayak gimana, maunya kayak gimana, lihat tren, tapi gamenya cuma satu gitu. Cuman satu itu makin bagus. Next. Bisa juga kita lihat marketnya gitu, menjangkau market yang lain. Misalnya kita mau menjangkau lokasi yang lain gitu. Jadi misalnya nih kalau case-nya Eduka, kami targetnya kan Indonesia nih. Nah kita expandingnya misal, oke, kita mau coba nih rilis di Malaysia misal kayak itu yang agak deketan, kemudian ke Singapura kayak gitu. Nah itu bisa jadi opsi untuk meningkatkan scalability. Opsi yang kedua adalah kita tetap concern di Indonesia, tetapi kita punya market share yang lebih gede. Misalnya nih, gamenya Eduka sekarang digunakan 1% anak-anak Indonesia misalnya gitu. Berarti tahun depan kita gedein tuh market share-nya. Gimana supaya jadi 2% gitu. Tahun depan jadi 6% gitu. Nah bisa juga dengan pendekatan seperti itu. Mana yang lebih baik? Tidak ada. Sekali lagi rumus 1+1 sama dengan 2-nya itu enggak ada. Teman-teman harus eksplorasi, harus melakukan repetisi, perbaikan, learning itu setiap hari teman-teman. Sehingga teman-teman di market yang teman-teman tuju itu teman-teman bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Next. Nah yang terakhir sebenarnya industri game ini masuk kategori high risk high return teman-teman. Jadi memang kategori risknya tinggi gitu. Jadi teman-teman kenapa tinggi? Teman-teman kan bikin dulu, ya kan? Bikin dulu, baru kemudian publish. Nah itu kan termasuk industri yang high risk gitu. Tapi ya kalau sukses high return gitu. Nah teman-teman harus paham ini di awal. Jadi beda banget ya. Kami dulu sempat nggarap nggarap bikin web gitu, bikin aplikasi ya. Kami dulu sempat kayak gitu. Dulu sebelum ada Eduka, saya ada perusahaan sebelumnya itu kayak gitu, itu beda banget. Kalau project itu kan ya terima project, kita dapat bayaran udah pasti. Kalau dapat proyek duitnya udah pasti gitu. Tapi kalau kita bicara industri games, ya teman-teman harus paham bahwa industri game itu adalah industri yang high risk high return. Jadi resikonya gede, kalau sukses ya returnnya besar, kalau gagal ya gagalnya besar. Jadi ya ini harus dipahami di awal dan mungkin kata yang bisa saya sampaikan adalah good luck teman-teman dan mulailah langkah pertama. Semoga sesi ini bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Next. Oke, terakhir sebelum sesi tanya jawab, follow ya IG saya ya @anditaru. Terima kasih. Ya, sesi materi yang sangat menarik ya dan menginspirasi dari Mas Andi Taru ya. Apalagi dulu zamannya Mas Andi Taru mulai itu nggak ada program-program kayak Gameseed gini, program-program yang ngarahin teman-teman menjadi game developer, ceritanya kayak gitu-gitu kan. Jadi ya semuanya nyoba-nyoba sendiri, mulai sendiri. Apalagi zaman-zaman dulu itu codingnya lebih susah lagi ya. Nah, ini kan kita masuk sesi tanya jawab. Cuma sesi tanya jawab kali ini kita akan sedikit unik ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau bertanya, itu silakan ke sebelah. Nanti akan ada panitia yang menampung pertanyaannya di sebelah. Jadi teman-teman antri dulu di belakang biar nanti kita bisa tahu nih siapa aja wajah-wajahnya yang ingin bertanya dan pertanyaannya seperti apa nih. Nah, ini saya ingin teman-teman panitia silakan diatur dulu. Nah. Ya, antri.
bukan antri sembako ya, kita antri pertanyaan ya, antri mencuri ilmu. Nah, silakan Perkenalkan, Mas nih. perkenalkan nama saya Bagus Darmawan dari Jogja. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Untuk tadi kan dari Pak Andi sempat menjelaskan kalau kita mau membuat game sebaiknya harus yang relevan pada waktu itu, terus pada harus harus cocok sama target marketnya juga. Nah contohnya mungkin saya mau ambil contoh kayak game Lokapala sama Mobile Legend. Kenapa Mobile Legend itu game luar tapi bisa sukses di berbagai daerah padahal dia mungkin temanya punya apa mengangkat relevansi yang beda-beda. Tapi kalau dari Lokapala itu gamenya Indonesia tapi kenapa kayaknya sulit untuk sukses di negaranya sendiri. Dan untuk pertanyaan saya, kira-kira bagaimana cara membuat satu ide yang relevan di satu daerah tetapi juga bisa dipahami oleh pemain dari daerah lain. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Oke, pertanyaan yang wah, sepertinya langsung dalam ya pertanyaannya Mas Andi Taru ya. Mungkin silakan Mas Andi Taru mau menjawab dulu. Oke, Mas Bagus. Oke. Oh, pertanyaannya langsung langsung ini ya. Jadi apple to apple sih harusnya yang pertama. Jadi kalau misal kita bilang ya, Lokapala comparing to Mobile Legend. Oke. Ini kan gini, Mobile Legend tuh orangnya banyak banget teman-teman yang ngerjain. Dari sisi resource dan lain sebagainya. Ini koreksi aja ya kalau salah ya. Seingat saya R&D-nya aja si Mobile Legend tuh ratusan orang. Gitu. Ini R&D-nya aja gitu. Jadi kenapa saya spotting di R&D? Karena R&D itu penting banget. Kayak misalnya, oke, mereka build sebuah ngangkat culture tertentu, tapi yang bisa diterima oleh lebih banyak orang gitu. Nah ini butuh resource yang dalam dan panjang. Itu satu. Jadi tentu nggak apple to apple gitu. Kalau Lokapala kan orangnya nggak sebanyak itu. Itu yang pertama. Jadi dari sisi starting itu juga udah berbeda. Yang kedua adalah kalau ini memang bicaranya market dari sisi budget dan lain sebagainya beda banget. Ada perusahaan yang level global itu sehari spending 15 miliar gitu. Sehari untuk marketing. Jadi tentu ini harus dipertimbangkan. Makanya tadi saya ngomong boleh punya dreams bikin game AAA, tapi ya harus tahu, harus belajar cara nggak hanya bikin game AAA-nya, tapi ngejual game AAA tersebut. Semakin game itu kompleks, semakin range marketnya gede, budgetnya semakin gede juga. Itu. Apalagi ditambah algoritma store. Tentu yang punya game store kan tentunya pengennya untung kan. Maka kita harus spending kan di sana gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus siapin budget gitu. Jadi faktornya cukup banyak. Jadi bukan hanya ini sama-sama game e-sport, kemudian kenapa yang satu lebih sukses gitu. Nggak sesimpel itu, tetapi faktornya banyak dari mulai tim di dalamnya, capitalnya gitu, terus kemudian banyak hal gitu. Startingnya mungkin lebih lama kan Mobile Legends gitu. Jadi tentu nggak bisa di-compare langsung gitu. Terus pertanyaan kedua, kok aku lupa ya? Pertanyaan kedua apa tadi? Gimana cara kita membuat suatu game design yang relevan di satu daerah tapi juga bisa dipahami oleh pemain dari daerah lain? Oke. Jadi kalau kita ngangkat cultural games ya, itu memang tricky. Kalau misal kita ngangkat yang tahu di daerah tertentu aja ya akan orang akan kerasa aneh gitu. Contoh ya, kami bikin emak metik. Emak metik itu kan viral di Indonesia, hampir semua orang di Indonesia paham. Jadi ketika dibawa kemana-mana di Indonesia paham. Nah case-nya ketika kita bawa ke tempat lain, ke London misal, orang itu bingung ini apa gitu. Naik motor, di sana kan motor gak banyak kan ya gitu. Jadi gak match gitu, kayak gitu. Tapi ketika kami ke Shanghai, oh ternyata di sana itu ada sebutan magnetic. Di sana ya ternyata ya sen kanan belok kiri juga gitu. Jadi nyambung gitu. Nah tapi di sana ada istilahnya apa gitu. Saya sama orang sana itu ada yang ngomong, oh ini tuh sebutannya apa gitu. Jadi mereka related dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bisa nyambung. Nah itulah pentingnya kita research culture.
Jadi nggak bisa kita bikin game yang ngehit semuanya. Tentu sekali lagi jangan comparing sama Mobile Legends. Timnya udah banyak gitu. Ya, itu ratusan orang yang R&D-nya. Jadi learning curve-nya adalah ketika kami bikin Magmatic kayak gitu kan, Magmatic cultural banget gitu. Ini kan orang nggak mungkin semuanya paham ya bahwa kalau ada mak-mak naik motor matic itu sen kanan belok kiri gitu. Itu nggak semuanya bisa nangkep itu. Jadi maka cari culture yang bisa kita angkat tapi mayoritas orang bisa menerima gitu. Karena kalau terlalu spesifik hanya daerah itu aja gitu misalnya ya nggak akan kena, tetap nggak akan bisa, orang nggak akan paham. Misalnya ada games yang isinya jokes atau humor, kadang-kadang orang main ketawa-ketawa tapi kita nggak ketawa gitu. Kenapa? Karena nggak dapat jokesnya gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan. Oke ya, semoga menjawab. Oke, thank you Mas Andi Taru atas jawabannya. Nah ini teman-teman ada lagi yang mau bertanya, pertanyaannya detail-detailnya, yuk. Wah itu udah ada lagi tuh ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Charles, kami dari Meka Game, utusan dari Kalimantan Utara. Kebetulan kami bulan depan akan launching untuk Meka Game dengan engine toolnya Unreal 5.2. Saya mau menanyakan, untuk yang relevan dengan market Indonesia tuh engine tool apa sebenarnya yang relevan dan cocok dengan market di Indonesia? Itu aja, terima kasih. Silakan. Mas. Oke. Satu, market tidak pernah punya rumus, selalu berubah. Itu yang perlu diperhatikan. Itulah kenapa games itu tidak ya long lasting. Jadi produk itu punya umurnya, itu karena market itu selalu berubah. Itu dulu. Nah, bagaimana cara kita ngelihat potensi market? Yaitu dengan data. Yaitu ya ada EPPNI, terus banyak sih toolsnya gitu. Nah dari sana kita bisa ngelihat mana yang top 100 misal gitu. Itu gamenya kayak apa aja sih gitu. Terus kemudian kita berseries. Setiap hari kita ngeliatin gitu. Terus kemudian kita ngolah data tersebut akhirnya dapat kesimpulan. Oh ternyata mayoritas orang Indonesia itu sekarang lagi seneng dengan tipikal game genre kayak gini, style kayak gini dan lain sebagainya. Jadi memang tidak ada referensi yang pasti, misalnya hari ini saya ngomong X, bisa aja beberapa minggu lagi itu akan berubah. Jadi bukan apa yang laku di Indonesia, tapi kita harus melihat data kemudian diolah. Seperti itu. Jadi based on data dan pengalaman market selalu berubah. Jadi tidak pernah sama. Oke, apakah jawabannya sudah memuaskan? Mas Charles ya tadi. Mantap, sip. Nah ini, ayo teman-teman silakan ada yang mau bertanya lagi karena kita tidak sering-sering ya Mas Andi Taru main ke Solo apalagi ya. Terutama dari teman-teman yang jauh-jauh ini kan jarang-jarang ya bisa ketemu nih sama ya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Atau mungkin teman-teman yang online juga silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan nih di dalamnya. Belum ada? Kalau belum ada saya duluan yang tanya kalau kayak gitu. Oke. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang pengen saya tanyakan ya dari Mas Andi Taru itu kan gamenya sekarang tuh Edoka itu kan banyak game untuk edukasi ya dan lain-lainnya. Nah belajar dari pengalaman selama ini merilis game-game edukasi itu gimana sih pendapat di lingkungan akademisi atau di lingkungan belajar itu menanggapi ini kan tetap aja game ya. Game dan lain-lainnya itu gimana responnya dan selama ini apa tantangan paling beratnya dan apa yang paling menyenangkan sih dari membuat game edukasi itu selama ini? Baik, berjalannya waktu berbeda. Tahun 2011 sampai 2015 game itu konotasinya masih negatif. Jadi ngomong sama orang tua nggak bisa, oh kita lo punya game edukasi nggak bisa. Jadi kami itu rilis dulu namanya aplikasi pendidikan, bukan game, nggak bisa. Kalau game, orang tua dulu itu masih game jelek buat anakku gitu. Itu kami ngerasain 5 tahun lah kayak gitu. Jadi benar-benar ketika kita bikin campaign, nggak bisa pakai game edukasi. Jadi benar-benar aplikasi pendidikan, padahal game gitu kan beda aplikasi sama game. Tapi mau nggak mau, karena nurutin market. Hari ini game edukasi menjadi umum. Baik itu untuk orang tua, guru, dan lain sebagainya. Nah tantangannya berbeda-beda. Kalau
Oke, 5 tahun berikutnya orang sudah bisa menerima apa itu game edukasi gitu. Nah, cuman ada tantangan lagi, misalkan game based learning, kok nggak ada gurunya gitu. Nah, itu tantangan sekarang. Main kok sendirian gitu, sosialnya gimana dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan. Padahal kan sebenarnya games itu kan media sebenarnya. Jadi games itu media menggantikan buku, video dan lain sebagainya, ada interaksinya. Jadi itu sih challenge-nya. Challenge-nya di setiap generasi itu berbeda. Ya, menariknya di situ. Jadi belum tentu kita ngomong sama guru itu juga setuju gitu. Tapi memang kalau sekarang ini lebih mudah dibandingkan mungkin antara 2011 sampai 2015 ya. Kami ngerasain itu benar-benar gak bisa pakai kata game untuk campaign. Tapi hari ini mayoritas semua orang udah paham, oh game edukasi itu berarti game tapi yang memang untuk pembelajaran sehingga positif. Ya, itu udah lebih baik. Kira-kira kayak gitu tantangannya. Tapi ada tantangan yang lain lagi. Wah, ya itu menarik ya. Jadi bisa kelihatan ya ternyata sekarang industri game itu juga kayak makin lama udah berubah pola pandangnya soal kayak game dulu itu kan suatu, kalau dilihat orang-orang itu kayak suatu apa nih, ini kayaknya buruk buat anak saya dan lain-lain. Tapi sekarang kata-kata game edukasi kan mungkin udah lebih enak diterima ya. Kayak, oh ini berarti gamenya bisa membuat anak saya belajar, membuat anak saya paham, kayak gitu-gitu di lainnya. Nah ini juga ada jadi satu pertanyaan lagi nih, Mas. Kan waktu itu kan yang udah dirilis di Game Lab itu kan anak-anak SMK ya, teman-teman SMK. Kenapa waktu itu masih banyak lulusan SMK-nya itu apa emang gara-gara mahasiswanya ada yang nggak tertarik atau gimana? Jadi maksudnya apakah game developer di anak-anak SMK itu dan anak-anak kuliah itu berbeda atau gimana sih? Oke, ini gamelab.id kemudian kami memang ya banyak juga sih mahasiswa yang ikut, banyak banget juga. Cuman mayoritas memang SMK. Kenapa SMK? Jadi saya dulu kan SMK. SMK itu ngerasain banget. Saya dulu magang, ya magang teman-teman 3 bulan itu datang ngangkut box 25 kilo ke truk sampai sore. Every day, nggak dibayar. Gitu. Ya nggak apa-apa sih nggak dibayar ya, karena kan tujuannya nyari ilmu ya. Tapi ya nggak dapat ilmu juga, ilmunya kerja keras gitu. Tapi dari sana sih kami ini misi internal ya sebenarnya, misi internal pengen anak-anak SMK itu yang saya dulu pernah ngerasain dan mayoritas tim kami anak SMK, lulusan SMK. Jadi kita pengen banget nge-break ini. Jadi anak SMK itu kan ya lulus kerja nggak sesuai jurusannya, magang, bikin kopi, ngopi-ngopi gitu. Jadi fotokopi gitu. Ya kayak gitu, itu paradigma itu harus di-solve gitu. Nah kami mulai ini dari 2017 sampai hari ini. Jadi memang ada misi sih. SMK, kan slogannya SMK bisa hebat. Nah kami benar-benar ngikutin itu, gimana lulusan SMK itu ya bisa, ya benar-benar hebat gitu. Walaupun nggak mudah ya, karena dengan berbagai macam problem di sana gitu. Jadi sebenarnya ini memang benar-benar misi kami. Kebetulan foundernya kami sama-sama lulusan SMK, co-founderku juga lulusan SMK, jurusannya elektro, jauh kan gitu. Jadi kami pengen benar-benar kontribusi di dunia vokasi ini, dan terutama di SMK. Oke, thank you Mas Andi Taru buat tadi. Jadi ya buat itu jujur saya sendiri juga salah satu orang yang merasa bahwa di generasi sekarang ini ya, maksudnya kayak di tahun-tahun sekarang itu kayak lulusan SMK itu udah banyak yang kalau dibilang bisa lebih bagus lagi dibandingin anak-anak SMA-nya maupun mahasiswanya kadang-kadang dan lain-lain. Jadi kayak makin lama gap-nya itu makin kayak tipis ya. Itu mungkin berkat teman-teman juga yang mau terjun ke dunia pendidikan walaupun udah di industri dan lain-lain ya. Jadi ya sebenarnya banyak sekarang itu jalan-jalan buat teman-teman, entah itu jenjang pendidikannya apa, posisinya seperti apa dan lain-lain untuk bisa sukses di era yang baru ini, terutama di industri game ini banyak di kesempatan di dalamnya. Nah mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang ya, 12:03 malah, kita sayangnya harus mengakhiri sesi pertama kali ini. Nanti mungkin boleh Mas Andi Taru disampaikan secara personal ya kalau teman-teman kita tanya mumpung masih di sini. Tapi dari saya terakhir, terima kasih untuk hadir di sesi yang pertama kali ini. Jangan pulang dulu, masih banyak sesi seru lainnya. Dan selamat menikmati Gamesit Roadshow Solo hari ini. Thank you semuanya, selamat siang. Terima kasih.